Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 12. Baiklah, sekarang kita akan bahas bab 1, yaitu usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan pasar lokal. Oke, kita mulai dari subbab A, yaitu pengertian kerajinan lokal. Nah, jadi kerajinan dapat dimaknai sebagai suatu karya seni yang unik, dan di dalamnya terkandung muatan nilai fungsional dan nilai estetik, serta dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan yang tinggi. Nah, jadi tujuan utama penciptaan sebuah kerajinan adalah mengutamakan aspek fungsionalnya. Dan kerajinan fungsional disebut sebagai kerajinan terapan juga. Dan aspek fungsional ini disebut dengan fungsi pakai. Nah, jadi kerajinan adalah karya seni yang indah dan bermanfaat. Dan nilai fungsional itu berarti kerajinan yang bisa dipakai. Sedangkan nilai estetik itu berarti kerajinan yang enak dilihat. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Fungsi pakai dalam konteks kerajinan adalah kerajinan yang diciptakan hanya mengutamakan aspek kegunaan atau pakainya saja. Selain itu, sebuah kerajinan yang fungsional sedikit mengesampingkan nilai estetiknya sebagai sebuah keunggulan. Nah, jadi fungsi pakai artinya kerajinan tersebut lebih diutamakan untuk digunakan saja daripada dilihat dari segi estetiknya atau dari segi keindahannya. Nah, jadi nilai estetik atau keindahan dari kerajinan tersebut itu tetap ada, tetapi bukan yang utama. Sebagai contoh, kursi rotan yang memiliki fungsi pakai yang digunakan manusia sebagai tempat duduk. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kerajinan yang memiliki nilai estetik dapat dinikmati keindahannya. Hal ini disebut dengan kerajinan hias. Dan fungsi hias pada kerajinan adalah kerajinan yang dibuat dengan mengutamakan sisi keindahan, tanpa memperhitungkan manfaat dari kerajinan itu sendiri. Nah, jadi kerajinan dengan nilai estetik disebut juga kerajinan hias, karena tujuannya untuk dinikmati keindahannya saja, bukan untuk dipakai. Dan contoh dari kerajinan hias, yaitu patung, ukiran, atau hiasan dinding. Oke, kita lanjut ya. Kerajinan diciptakan oleh manusia dengan menggunakan keterampilan tangan atau craftsmanship. Dan dalam proses pembuatan kerajinan, itu membutuhkan kecakapan, keahlian, penguasaan teknik, dan kreativitas atau imajinasi pembuatnya. Dan ide kreatif sangat dibutuhkan dalam mengembangkan kerajinan yang inovatif. Nah, jadi kerajinan itu lahir dari kemampuan manusia mengolah sebuah bahan menjadi benda yang baru. Selain butuh keterampilan, pembuat kerajinan juga harus punya rasa seni dan ide-ide segar agar hasil karyanya itu nggak biasa aja, tapi bisa tampil menarik dan berbeda dari yang lain. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Jenis kerajinan dalam pembuatannya mengutamakan nilai simbolis dan seni hias, yang disebut juga dengan kerajinan adiluhung. Kerajinan adiluhung mengutamakan nilai hias dan nilai simbolis. Oleh karena itu, kerajinan tersebut menggunakan teknik handmade atau buatan tangan. Nah, jadi kerajinan adiluhung itu maksudnya karya yang syarat makna dan keindahan, dan biasanya dibuat dengan tangan secara teliti. Karena selain indah dipandang, juga menyimpan nilai simbolis. Contohnya seperti pembuatan dekorasi lampu, batik klasik, wayang, atau ukiran tradisional. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini ada 3 ciri-ciri kerajinan lokal Indonesia. Jadi yang pertama, kerajinan lokal Indonesia itu memiliki tingkat keunikan yang tinggi. Karena proses pembuatannya itu menggabungkan antara kreativitas perajin dan nilai-nilai kearifan lokal budaya setempat. Oke, jadi ini beberapa contoh kerajinan lokal Indonesia yang menggabungkan kreativitas perajin dan kearifan lokal. Jadi yang pertama, itu batik Jawa. Jadi setiap motif itu punya makna filosofis dan simbol budayanya tersendiri. Kemudian yang kedua, songket dari Sumatera. Nah, jadi songket ini
adalah kain tenun yang bermotif emas dan melambangkan kemakmuran. Dan contoh yang ketiga yaitu anyaman bambu dari Kalimantan. Nah, jadi anyaman bambu ini dipakai sebagai alat rumah tangga. Walaupun begitu, nilai estetikanya itu tetap ada. Kemudian ciri yang kedua, yaitu kerajinan lokal Indonesia itu diolah menggunakan bahan-bahan lokal yang mudah didapatkan. Dan setiap daerah di Indonesia itu kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Nah, jadi ini beberapa contoh bahan lokal yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, daun pandan kering yang berasal dari Pulau Lombok itu yang bisa diubah menjadi anyaman tikar atau tas. Kemudian yang kedua, tanah liat yang berasal dari Kasongan, Yogyakarta yang bisa diubah menjadi seni gerabah yang berbentuk vas, guci, atau hiasan. Kemudian yang ketiga, rotan yang berasal dari Kalimantan yang bisa diubah menjadi kursi, meja, dan juga keranjang. Kemudian ciri yang terakhir atau ciri yang ketiga, yaitu kerajinan lokal itu dikerjakan oleh orang Indonesia yang memiliki kemampuan dan keahlian yang tinggi. Karena perajin di Indonesia itu memiliki keahlian yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Oke, jadi ini beberapa contoh daerah dengan kerajinan yang keahliannya itu diwariskan secara turun-temurun. Jadi yang pertama berasal dari daerah Pekalongan, Yogyakarta, itu dengan kerajinan batik tulis dengan motif khas dan makna yang filosofis. Kemudian yang kedua, dari daerah Jepara, Jawa Tengah, itu dengan kerajinan ukiran kayu dengan detail yang rumit dan indah. Kemudian yang ketiga, yaitu dari daerah Sumatera Utara, tepatnya di Batak, dengan kerajinan tenun ulos yang syarat akan nilai budaya. Oke, selanjutnya kita bahas kilas tokoh ya. Nah, jadi kalian bisa perhatikan gambar yang ada di samping kanan ya. Jadi beliau adalah Ibnu Rianto yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Usianya belum menginjak 30 tahun, tetapi sudah cukup sukses sebagai pengusaha batik. Keberhasilan Ibnu dibuktikan dengan berbagai penghargaan dan pencapaian usaha batik yang dimilikinya. Dan salah satu penghargaan yang sangat berkesan berasal dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai pemilik toko batik terbesar dan terluas di usia muda, yaitu di usianya yang 23 tahun. Oke, kita lanjut ke subbab B, yaitu kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Nah, jadi industri kreatif adalah aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan produk melalui pemanfaatan pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan. Dan industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Nah, jadi industri kreatif adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan ide, kreativitas, dan keterampilan untuk menghasilkan produk. Dan industri ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kegiatan industri atau ekonomi kreatif itu meliputi subsektor yang merupakan industri yang berbasis kreativitas di Indonesia. Nah, jadi contoh dari industri kreatif itu banyak sekali ya, yaitu meliputi periklanan, arsitektur, pasar barang dan seni, kerajinan, desain fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan perangkat lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, serta kuliner. Oke, kita lanjut. Proses rekayasa akan melibatkan proses penyusunan elemen-elemen visual, seperti garis, warna, ruang, tekstur, dan cahaya, sehingga menjadi kesatuan organik dan harmonis. Oleh karena itu,
Sebagai bagian dari industri kreatif, kerajinan itu harus terus memunculkan ciri khas budaya atau unsur lokal yang sudah ada. Nah, sebagai contoh, yaitu kerajinan patung, itu memerlukan sebuah desain yang mempunyai bentuk dan rupa. Oke, kita lanjut ke sebab C, yaitu jenis karya kerajinan berdasarkan dimensi. Kita bahas nomor 1, yaitu kerajinan dua dimensi. Kerajinan dua dimensi adalah kerajinan yang mempunyai dimensi panjang dan lebar sehingga memiliki luas. Dan kerajinan dua dimensi sebagian besar memiliki fungsi hias. Nah, jadi kerajinan dua dimensi tidak memiliki ketebalan atau volume, sehingga hanya bisa dilihat dari satu arah saja, yaitu dari bagian depan. Dan bentuknya itu biasanya berupa gambar, lukisan, atau hiasan yang ditempel di bidang datar. Dan selain berfungsi sebagai hiasan, beberapa kerajinan dua dimensi juga bisa memiliki fungsi lain. Misalnya sebagai media edukasi, alat komunikasi, atau pelengkap dekorasi ruangan. Oke, sebagai contoh, jadi kerajinan dua dimensi itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi hias, dan yang kedua yaitu fungsi pakai. Jadi contoh untuk yang fungsi hias, itu yang pertama adalah lukisan batik yang bisa dipajang di dinding untuk mempercantik ruangan. Kemudian yang kedua, kaligrafi, itu yang bisa dipakai sebagai hiasan dinding yang bernuansa religi. Kemudian contoh yang ketiga yaitu mozaik dari keramik, yaitu gunanya untuk memperindah dinding atau lantai. Kemudian contoh dari fungsi pakai, yaitu yang pertama, anyaman datar dari daun pandan yang bisa dijadikan tikar. Kemudian poster edukasi yang berfungsi untuk menyampaikan informasi sekaligus menghias ruangan. Dan juga sampul buku dengan motif batik yang bisa berfungsi untuk melindungi buku sekaligus bernilai estetis. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu kerajinan tiga dimensi. Kerajinan tiga dimensi adalah kerajinan yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi sehingga dapat diketahui volumenya. Nah, jadi kerajinan tiga dimensi itu berbeda dengan kerajinan dua dimensi karena memiliki bentuk yang dapat dilihat dari berbagai arah. Tidak hanya dari depan saja, karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi, kerajinan ini juga memiliki volume dan ruang. Dan kerajinan ini itu bisa berfungsi sebagai hiasan atau fungsi estetis, maupun sebagai benda pakai atau fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari kerajinan tiga dimensi dari fungsi hias, yaitu meliputi patung, miniatur bangunan, dan juga vas bunga dari tanah liat. Sedangkan contoh dari fungsi pakai, itu meliputi gerabah, kursi rotan, kotak perhiasan, dan juga guci. Oke, kita lanjut ke subbab D, yaitu media berkarya kerajinan untuk kebutuhan pasar lokal. Oke, kita bahas nomor 1, yaitu bahan. Bahan merupakan material yang akan digarap untuk dijadikan produk kerajinan, dan setiap bahan baku menuntut teknik pengerjaan yang berbeda-beda. Nah, jadi bahan adalah segala macam material yang dipakai dalam proses pembuatan kerajinan. Dan setiap jenis bahan itu memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Sehingga cara pengolahan serta peralatan yang dibutuhkan pun itu tidak selalu sama. Dan beberapa aspek yang menentukan karakteristik bahan itu meliputi yang pertama faktor keindahan, yang kedua tekstur atau rasa permukaan, dan yang ketiga keras dan lunaknya sebuah bahan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Bahan baku kerajinan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Dan contoh dari bahan-bahan alam itu meliputi serat alam, bambu, rotan, tanah, kayu, kulit hewan, tanah liat, batu, dan metal atau logam. Nah, jadi metal atau logam ini itu meliputi emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan. Sedangkan bahan buatan yang sering digunakan sebagai bahan baku kerajinan itu meliputi plastik, gips, sabun,
lilin, dan tekstil. Dan secara umum, bahan buatan tersedia di pasar sehingga mudah didapatkan atau berupa bahan limbah atau bahan bekas. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu alat. Alat merupakan sarana yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk kerajinan. Dan setiap bahan baku itu dikerjakan dengan teknik yang berbeda, dengan alat yang berbeda pula. Misalnya, alat yang digunakan untuk membuat keramik adalah alat putar tangan, alat putar kaki, dan peralatan tangan seperti butsir, tali atau benang potong, penggiling, dan cetakan. Kemudian contoh yang kedua, yaitu mengolah bahan kaca menjadi produk kerajinan. Kemudian alat yang digunakan adalah pemotong kaca. Kemudian setelah itu, plastik dipotong dengan gergaji atau pisau. Dan selanjutnya, bahan lain seperti kulit kerang itu diperhalus dengan mesin gerinda. Dan contoh lainnya, yaitu kerajinan dari bahan kayu, itu peralatan yang dibutuhkan meliputi gergaji, mesin bor, mesin pelubang, mesin amplas, dan perata bawah. Selain itu, peralatan yang digunakan sebagai pendukung untuk melakukan finishing adalah kuas dan mesin semprot, atau bisa disebut juga kompresor dan spray gun. Oke, kita lanjut pembahasan nomor 3, yaitu teknik. Teknik adalah cara yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk kerajinan dengan menggunakan alat tertentu. Teknik yang baik dan tepat itu akan mampu menghasilkan produk kerajinan yang lebih berkualitas. Nah, jadi teknik adalah cara mengolah bahan sesuai jenisnya agar menjadi kerajinan yang kuat, indah, dan berkualitas. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi di sini ada beberapa teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan. Teknik yang pertama yaitu teknik untuk membuat gerabah. Jadi teknik dalam membuat gerabah itu memiliki beberapa teknik. Yang pertama teknik pijit, yang kedua teknik pilin, yang ketiga teknik slab, yang keempat teknik putar, dan yang kelima teknik cetak. Kemudian selanjutnya yaitu teknik menempel. Nah, teknik menempel ini itu digunakan untuk memproduksi kerajinan hiasan dinding. Kemudian selanjutnya kolase. Nah, jadi kolase adalah teknik pembuatan kerajinan yang menggabungkan berbagai barang bekas untuk dijadikan sebuah kerajinan. Teknik selanjutnya yaitu teknik montase. Nah, jadi montase merupakan teknik yang menempelkan berbagai kumpulan bahan yang sejenis, yang tidak terpakai pada bidang datar. Teknik berikutnya yaitu teknik merangkai. Nah, jadi teknik merangkai itu dilakukan menggunakan berbagai jenis bahan baku, seperti benang, senar, atau kaut kecil untuk memproduksi hiasan ornamen gantung. Kemudian teknik yang terakhir yaitu teknik konstruksi. Nah, jadi teknik ini itu dilakukan dengan cara menyambung atau menggabungkan berbagai material dengan cara mengelas, memaku, dan menyambung dengan peralatan perekat tertentu. Nah, selain itu, teknik pembuatan kerajinan dari serat alami ini itu sebagian besar dibuat dengan cara menganyam, makrame, dan merajut. Dan motif menganyam yang digunakan juga bervariasi. Dapat berupa dengan motif anyaman sasak, anyaman kepang, dan anyaman pita. Dan anyaman tersebut itu biasanya hanya berfungsi sebagai pengisi atau penutup sebuah produk. Oke, kita lanjut ke subbab E, yaitu langkah-langkah perancangan desain, produksi, biaya produksi, dan laporan kegiatan usaha. Oke, kita bahas nomor 1, yaitu perancangan desain. Nah, jadi tahapan yang pertama dari perancangan desain yaitu tahap persiapan. Jadi dalam perancangan desain kerajinan lokal, perajin terlebih dahulu harus memahami kebutuhan pasar. Dan pasar itu menginginkan bentuk desain kerajinan yang selalu baru. Mengingat peran desainer itu sangat penting dalam menunjang keberhasilan penjualan produk di pasar lokal. Dan juga proses perancangan produk kerajinan itu harus memperhatikan berbagai faktor, yaitu kualitas tema, fungsi, estetika, dan etikanya.
Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Konsep kerajinan adalah ide yang membingkai perwujudan sebuah desain kerajinan. Sedangkan konsep tema dalam kerajinan itu adalah ide bentuk dalam kerajinan tersebut. Misalnya, tema figuratif dan abstrak. Dan dengan adanya tema, itu dapat mempermudah perajin agar proses pembuatan kerajinannya itu menjadi lebih terarah. Oke, selanjutnya kita bahas yang B, yaitu tahap pengembangan. Nah, setelah merancang ide, perancangan desain dilanjutkan dengan pembuatan sketsa. Sketsa merupakan sarana yang efektif dalam melakukan penjelajahan bentuk kerajinan yang diinginkan. Dan sketsa juga membantu perancang untuk mengembangkan eksplorasi ide-ide dalam pembentukan kerajinan. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu langkah produksi. Nah, jadi kerajinan lokal itu dapat diproduksi secara massal dan secara tunggal. Nah, kerajinan tunggal itu adalah kerajinan yang dibuat satu persatu secara manual oleh pengrajin, sehingga setiap karya itu unik dan bernilai seni tinggi. Dan contoh dari kerajinan tunggal itu meliputi patung ukir, tenun, atau perhiasan perak. Sedangkan kerajinan massal itu adalah kerajinan yang dibuat dalam jumlah yang banyak, dengan bentuk seragam dan biasanya itu memakai alat atau mesin. Dan kerajinan yang diproduksi secara massal itu meliputi meja, keramik, vas bunga, souvenir, dan lemari. Nah, karya semacam ini itu disebut pula sebagai kerajinan yang bersifat massa atau craftmas. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi ada kalanya kerajinan itu diproduksi dengan menggunakan tingkat craftsmanship yang tinggi, yang proses pembuatannya itu membutuhkan waktu yang lama, serta pengerjaannya termasuk rumit. Dengan demikian, hasilnya itu cenderung akan dijadikan hiasan, meskipun tetap memiliki fungsi. Sebagai contoh, batik dan keris itu merupakan karya kerajinan yang bersifat adiluhung. Oke, kita lanjut ke nomor 3, yaitu biaya produksi. Nah, biaya produksi adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya tambahan atau overhead. Selain itu, biaya produksi kerajinan itu dihitung per satuan. Oke, sekarang kita akan bahas bahan baku ya. Nah, jadi bahan baku adalah bahan yang paling banyak digunakan atau bahan utamanya. Dan meskipun tidak ada biaya untuk bahan baku, tapi ada namanya biaya overhead yang harus dikeluarkan, yaitu biaya membawa limbah ke tempat produksi yang dapat berupa biaya jasa angkut. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, jadi biaya produksi itu juga meliputi biaya tenaga kerja. Dan jasa tenaga kerja itu ditetapkan sesuai keterampilan yang dimiliki pekerja dan sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pemilik usaha. Oke, selanjutnya kita bahas contoh dari biaya overhead ya. Nah, jadi biaya yang termasuk dalam biaya overhead itu meliputi biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Oke, kita lanjut ke contoh biaya produksi. Nah, kalian bisa perhatikan biaya produksi pembuatan bingkai foto dari bahan kayu ini. Oke, kita mulai dari bahan bakunya dulu ya. Nah, jadi bahan baku yang diperlukan itu ada 3 ya. Yang pertama kayu jati, yang kedua vaku, dan yang ketiga lem. Nah, jadi kayu jati yang diperlukan yaitu 100 cm kubik. Dan harga satuan dari kayu jati itu sebesar 10 juta rupiah. Dan total biaya untuk kayu jati sebesar 100 cm kubik itu adalah Rp10.000. Dan bahan selanjutnya yaitu paku dan lem. Nah, jadi paku dan lem itu sama-sama memerlukan 1/8 kg. Dan harga satuan dari paku dan lem juga sama, yaitu Rp20.000. Dan biaya yang diperlukan untuk 1/8 kg itu sama juga, yaitu Rp2.500. Oke, kita lanjut ke komponen produksi yang kedua, yaitu tenaga kerja. Nah, jadi komponen tenaga kerja itu hanya membutuhkan perajin saja. Dan waktu yang diperlukan itu hanya 1 hari, dan untuk harga satuan ataupun gaji dari satu perajin itu hanya Rp100.000.
Dan biaya akhir dari tenaga kerja yang meliputi perajin yaitu Rp100.000. Oke, dan komponen yang ketiga yaitu overhead. Nah, jadi overhead di sini itu meliputi peralatan dan listrik. Nah, jadi untuk peralatan atau listrik itu estimasi biayanya atau harga satuannya itu Rp5.000 dan juga biaya akhirnya itu juga sama yaitu Rp5.000. Dan bisa kita simpulkan, total biaya produksi untuk pembuatan bingkai foto dari bahan kayu itu sebesar Rp120.000. Oke, kita lanjut ke nomor 4 yaitu laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan itu dapat disusun secara sederhana dan juga secara detail. Dan laporan keuangan itu terdiri atas laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan modal. Nah, laporan keuangan juga merupakan informasi keuangan pada suatu periode dalam usaha tertentu. Dan sistem laporan keuangan itu harus sistematis, tertata rapi, dan dibuat dalam sistem periodik. Sehingga kinerja usaha yang dijalankan itu dapat dilakukan evaluasi secara berkala. Oke, sekarang kita akan bahas laporan harga pokok produksi atau HPP-nya dulu ya. Nah, jadi laporan harga pokok produksi itu adalah laporan biaya yang terjadi dan dibebankan dalam proses produksi suatu barang. Nah, jadi laporan ini itu menunjukkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses pembuatan barang, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya pabrik. Dan laporan ini itu berguna untuk mengetahui total biaya produksi, menentukan harga per unit, serta menilai efisiensi pada proses produksi. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu laporan laba rugi. Nah, jadi laporan laba rugi itu adalah laporan keuangan yang melaporkan kinerja keuangan suatu perusahaan atau pengusaha dalam suatu periode tertentu. Dan di dalam laporan laba rugi itu terdapat nilai pendapatan serta nilai beban dalam suatu periode untuk mengetahui nilai laba ataupun ruginya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu laporan neraca. Nah, jadi laporan neraca itu memiliki dua unsur, yaitu aktiva dan pasiva. Nah, jadi aktiva itu adalah sumber utama keuangan dalam suatu usaha, karena di dalamnya itu tercatat semua aset perusahaan seperti kas, bank, hutang piutang, dan persediaan. Sedangkan pasiva adalah hutang wajib dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Oke, kita lanjut ke yang keempat, yaitu laporan perubahan modal. Nah, jadi laporan perubahan modal itu berisi nilai modal di awal. Perubahan modal yang terjadi itu karena adanya FRIP atau hal lain yang tidak ada kaitannya secara khusus dengan usaha yang dijalankan. Nah, jadi laporan ini itu menyajikan informasi tentang perkembangan modal suatu pemilik usaha selama satu periode. Dan laporan ini juga menunjukkan saldo modal di awal, penambahan atau pengurangan akibat laba, rugi, maupun pengambilan pribadi atau FRIP, sehingga diperoleh jumlah modal pada akhir periodenya. Oke, kita lanjut ke subbab F, yaitu tahapan atau cara pembuatan kerajinan lokal. Oke, kita mulai dari nomor 1, yaitu membuat rancangan atau desain. Nah, jadi tahapan proses produksi dari kerajinan lokal itu dimulai dengan mencari gagasan guna mendapatkan desain dan bentuk kerajinan yang diinginkan, hingga menyempurnakan gagasan agar desain itu dapat diproduksi. Dan selanjutnya, perajin juga dapat memodifikasi atau menciptakan desain yang baru dengan inspirasi lingkungan sekitar, alam, dan kehidupan sehari-hari. Dan setelah menemukan ide, hal yang dilakukan adalah menggambar atau membentuk rancangan modelnya. Oke, kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu menyiapkan alat dan bahan. Nah, setelah membuat rancangan, langkah selanjutnya adalah menyiapkan semua peralatan serta bahan yang akan digunakan. Hal ini diperlukan agar dalam proses pengerjaan itu dapat berjalan lancar dan cepat. Oke, lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu membuat benda sesuai rancangan. Nah, jadi proses produksi itu adalah proses mewujudkan ide dan bentuk kerajinan yang masih berupa gagasan menjadi bentuk kerajinan yang konkret 3 dimensi. Dan proses produksi ini itu dilakukan dengan cara mengolah bahan baku dengan teknik-teknik tertentu. Dan juga
Pengerjaan yang dilakukan itu harus secara cermat, tidak terburu-buru dan mengacu pada detail yang dapat menghasilkan kerajinan yang lebih berkualitas. Oke, kita lanjut ke tahapan yang keempat, yaitu tahap akhir atau finishing. Nah, jadi tahapan ini itu berupa kegiatan penyempurnaan suatu produk kerajinan. Dan contohnya, yaitu kerajinan yang diproduksi dari bahan kayu jati, yang kemudian kayunya akan disemprot dengan cat melamin, sehingga produk kerajinan akan lebih menarik dan tahan lama. Sementara tahapan finishing pada logam, itu dilakukan dengan merapikan atau memoles logam agar semakin mengkilap. Oke, kita lanjut ke sebab G, yaitu menghitung break-even point atau titik impas. Nah, jadi BEP itu merupakan salah satu indikator dalam menjalankan usaha. Dan guna mengetahui titik impas antara jumlah pendapatan dan biaya produksi, sehingga tidak terdapat keuntungan atau kerugiannya. Dan setelah mengetahui BEP, wirausahawan dapat menentukan jumlah barang kerajinan yang harus dijual pada harga tertentu guna menutupi biaya-biaya produksi yang timbul dan memperoleh keuntungan. Oke, selanjutnya kita akan bahas komponen BEP. Nah, jadi di sini ada 3 komponen dari break-even point atau BEP. Yang pertama yaitu fixed cost, yang kedua variable cost, dan yang ketiga selling price. Oke, kita bahas yang pertama yaitu fixed cost. Nah, jadi fixed cost adalah biaya tetap atau konstan, dan biaya ini itu tidak mempengaruhi kegiatan produksi secara langsung. Nah, jadi fixed cost atau biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksi naik atau turun. Dan biaya ini itu tetap harus dibayar dalam kondisi apapun, seperti sewa gedung, gaji karyawan tetap, dan juga biaya asuransi. Dan selanjutnya yang kedua yaitu variable cost. Nah, jadi variable cost itu disebut juga sebagai biaya per unit produk yang bergantung pada tingkat volume produksinya. Dan apabila produksi meningkat, variable cost-nya juga akan ikut meningkat. Nah, jadi variable cost atau biaya variabel itu adalah biaya yang berubah sesuai dengan banyaknya barang yang diproduksi. Semakin besar volume produksi, semakin tinggi pula total biaya variabel yang akan dikeluarkan. Nah, contohnya itu meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya listrik untuk mesin produksinya. Dan biaya ini itu berhubungan langsung dengan proses pembuatan barangnya. Oke, kita lanjut ke yang tiga yaitu selling price. Nah, jadi selling price merupakan harga jual per unit dari barang kerajinan yang telah diproduksi dan siap untuk dijual. Nah, jadi selling price atau harga jual itu adalah nilai yang ditetapkan untuk setiap unit produksi kerajinan yang sudah selesai diproduksi dan siap dipasarkan. Dan harga ini itu biasanya ditentukan berdasarkan total biaya produksinya dan ditambah dengan keuntungan yang diinginkan, serta mempertimbangkan kondisi pasar dan daya beli dari konsumen. Oke, untuk contohnya, sekarang kita coba hitung BEP dari usaha minuman ya. Nah, jadi biaya pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Nah, jadi misalnya biaya tetapnya itu 1.500.000. Itu termasuk dari sewa tempat, gaji karyawan, dan juga listriknya. Kemudian biaya yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost yang meliputi bahan baku seperti sirup dan juga topping, serta plastik atau gelasnya juga. Dan yang selanjutnya yaitu harga jual atau selling price. Nah, jadi untuk harga jual di sini itu adalah 5.000 per gelas. Oke, sekarang kita akan hitung labanya ya. Nah, jadi laba per gelas itu sama dengan 5.000 dikurangi 2.000 dan hasilnya Rp3.000. Dan BEP-nya itu 1.500.000 dibagi Rp3.000. Itu sama dengan 500 gelas. Nah, artinya usaha minuman kita harus menjual minimal 500 gelas sebulan agar balik modal yaitu tidak untung dan juga tidak rugi. Oke, dan akhirnya kita sudah ke subbab yang terakhir yaitu subbab H, strategi promosi. Nah, jadi produk yang sudah selesai dikerjakan, maka dapat dipasarkan dengan cara promosi. Dan sistem promosi itu sangat penting karena berkaitan dengan pemasaran.
agar nilai penjualan itu semakin tinggi. Oke, selanjutnya kita akan bahas strategi promosi untuk kegiatan pemasaran. Strategi yang pertama yaitu pilih merek yang mudah diingat dan diucapkan oleh calon pelanggan kita. Yang kedua, menciptakan produk yang berkualitas. Dan yang ketiga, itu membuat kemasan produk yang menarik. Nah, selain yang tiga tadi, ada juga contoh strategi promosi yang lain yang mungkin lebih efektif. Seperti mengikuti pameran seni atau bazar, memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menampilkan proses pembuatan serta hasil produknya, memberikan potongan harga khusus pada pembelian pertama, dan juga bekerja sama dengan toko oleh-oleh atau marketplace online untuk memperluas jangkauan pasar. Baiklah adik-adik semua, materi bab 1 dari pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12 sudah selesai, dan sampai jumpa di bab selanjutnya yaitu bab 2.